Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York yang telah kembali dari kediaman keluarga Xavier kembali didatangi salah satu dari petinggi Shinto Wei di kediamannya. Apa yang akan dilakukannya? Agar tidak penasaran, langsung saja kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 6435 sampai 6439. Chapter 6435. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, "Apa maksudmu?" Nason Xavier tersenyum dan berkata, "Sebuah identitas seringkali mewakili kepentingan suatu kelompok. Biarkan aku memberi contoh. Sebagai Tuan Muda Longman, kamu harus mewakili kepentingan Longman. Tapi terkadang, kepentingan Longman dan aliansi bela diri negara Ha akan saling bertentangan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan situasi ini dengan sempurna? Tidak peduli bagaimana kamu menyelesaikannya, kamu akan condong ke satu sisi dengan baik sengaja atau tidak sengaja. Apakah akan menyenangkan bisa mempertahankan bias ini sepanjang waktu? Aku khawatir kamu terkadang lebih suka Longman dan terkadang menyukai aliansi bela diri negara Ha. Jika hal-hal terus seperti ini, tidak hanya orang-orang dari dua kekuatan ini tidak akan berterima kasih kepadamu, tetapi mereka juga akan merasakan kebencian di hati mereka. Itu masalah terbesar yang mungkin kamu alami saat ini. Setelah kontradiksi semacam ini terakumulasi untuk waktu yang lama, aku ingin tahu apakah kamu memiliki solusi untuk itu." Harvey York berkata ringan. "Mengapa aku harus menyelesaikannya? Atau kenapa aku harus bias? Aku selalu pergi bertindak atas negaraku ketika aku melakukan sesuatu. Apapun yang baik untuk negaraku, aku akan melakukannya, dan jika itu berbahaya bagi negaraku, aku akan menghentikannya. Jika tindakanku membuat kekuatan itu membenciku, maka inilah saatnya untuk mengikis tulang untuk menyembuhkan kekuatan itu." Keluarga papan atas, klan kuno, pilar negara Ha, semuanya. Dasar dari keberadaan kekuatan-kekuatan ini adalah bahwa kita memiliki negara yang kuat. Sebuah negara memiliki rumah. Jika kekuatan ini melupakan kebenaran demi keuntungan kecil. Kalau begitu, aku tidak keberatan untuk menghancurkan faksi ini. Karena itu, Harvey York menyipitkan mata pada Nason Xavier dengan tatapan berarti. Nason Xavier tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat dia tertawa dan berkata, "Aku ingin mengalahkanmu, tetapi aku dipukuli olehmu secara tidak terduga. Ada apa? Kamu berpikir sudah waktunya bagi keluarga Walsing Xavier kita untuk mengikis tulang untuk penyembuhan?" Harvey York berkata dengan ringan. "Sebagai kepala keluarga Xavier, kamu membutuhkannya bukan?" Nason Xavier memicingkan mata ke arah Harvey York, menghela napas dan setelah sekian lama dia berkata, "Sejujurnya, aku tidak bisa memahamimu. Masuk akal bahwa siapapun yang mengatakan sesuatu seperti ini di depanku, aku akan langsung menamparnya, membuatnya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tapi apa yang kamu katakan membuatku berpikir bahwa orang yang secara tidak sengaja ditampar mungkin adalah aku. Jadi, terus terang, keluarga Xavier berpikir bahwa kamu terlalu berbahaya. Kamu adalah orang yang tidak akan melupakan kebenaran demi keuntungan kecil. Tetapi orang-orang seperti itu memiliki satu karakteristik, yaitu mereka tidak memiliki kelemahan. Seseorang tanpa kelemahan hampir menjadi orang suci. Orang-orang suci layak untuk dikagumi, tetapi tidak layak untuk persahabatan. Jadi, di mataku, kamu terlalu berbahaya. Jadi, aku tidak ingin putri kami dari keluarga Xavier terlalu dekat denganmu. Bahkan untuk menjadi wanitamu. Karena jika ini masalahnya, keluarga Xavier kami kemungkinan besar akan mati karenamu, dan kami bahkan tidak tahu bagaimana kami mati nantinya. Apa yang aku katakan, kamu mungkin tidak mengerti untuk sementara waktu. Namun, hanya ketika kamu memahami apa yang harus kamu lakukan demi wanitamu sendiri, aku akan membiarkanmu menemui Yvonne Xavier dan membiarkanmu berdua menyelesaikan masalah di antara kalian. Sebelum itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu bertemu." Mata Harvey York berkedut dan dia meletakkan cangkir teh di tangannya. Nason Xavier berkeliling, tetapi Harvey York sudah mengerti apa yang dia maksud. Chapter 6436. Menurut pernyataan dan sikap Nason Xavier, terlihat bahwa dia pasti memperhatikan Harvey York akhir-akhir ini. Dari perilaku Harvey York, dia melihat satu hal. Artinya, Harvey York adalah orang yang bisa mengorbankan keuntungan kecil demi kebenaran. Untuk sebuah negara dan untuk keadilan, orang seperti itu sangat berharga. Tetapi bagi seorang wanita, orang seperti itu jelas bukan orang terbaik untuk dipercayakan hidupnya. Karena, jika seseorang tidak benar, jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan mati untuk orang ini. Bahkan keluarga di belakangnya akan terlibat. Yang paling penting adalah, ada terlalu banyak kekuatan di belakang Harvey York. Longman, Liga Aliansi Bela Diri Negara Ha, keluarga York Hong Kong, Liga Aliansi Bisnis Negara Ha. Jika salah satu dari mereka kacau, itu dapat menyebabkan orang-orang di sekitar Harvey York jatuh ke jalan buntu. Keluarga Xavier tidak bisa berjudi. Bagi keluarga Xavier, sebelum Harvey York mengetahuinya dan menemukan keseimbangan antara kebenaran dan keuntungan kecil, keluarga Xavier benar-benar tidak akan membiarkan Harvey York dan Yvonne Xavier bertemu lagi.
Setengah jam kemudian, Harvey York menghabiskan secangkir tehnya dan meninggalkan manor keluarga Xavier. Nason Xavier melihat sosok Harvey York pergi, dengan ekspresi sangat tertarik di wajahnya. Madon, apakah berguna bagimu dan Harvey York untuk membicarakan ini? Di belakang Nason Xavier, Sheldon Xavier muncul. Mantan pemimpin Southlight telah memegang posisi tinggi sejak dia datang ke Walsing, tetapi dia telah menjadi rendah diri. Bahkan sangat rendah diri sehingga banyak orang hampir melupakan keberadaannya. Paman. Nason Xavier berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Sheldon Xavier, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Harvey York ini, sejak dia muncul di Bakwood, keluarga Xavier telah memberikan banyak perhatian padanya. Aku harus mengakui bahwa karakter seperti itu benar-benar terlalu bagus. Meskipun dia adalah karakter yang sangat baik, jika dia tidak memiliki kekuatan dan latar belakang yang tak tertandingi, cepat atau lambat dia akan jatuh. Karena, keberadaannya menghalangi jalan terlalu banyak orang. Biasanya, dengan pendekatan hati-hati keluarga Xavier, kita tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengannya. Namun, karena masalah Yvonne Xavier, kita harus melakukan kontak. Pokoknya, Paman, jangan khawatir. Selama Harvey York bisa menunjukkan kepadaku bahwa dia bukanlah orang yang egois. Kalau begitu aku bisa dengan aman menyerahkan Yvonne Xavier padanya. Kalau tidak, aku lebih suka Yvonne Xavier menikah dengan keluarga Tokugawa. Mata Sheldon Xavier berkedut, dia tahu identitas asli Harvey York, tapi dia tidak bisa mengatakannya saat ini. Dan apa yang dilakukan Nason Xavier, dalam pandangan Sheldon Xavier, dia sedang bermain api. Memikirkan hal ini, Sheldon Xavier hanya bisa menghela nafas dan berkata, Madon, aku punya saran untukmu. Kontrak pernikahan dengan penduduk pulau, sebaiknya kita batalkan. Kalau tidak, kamu akan benar-benar akan menemukan jalanmu sendiri. Menemukan jalanku sendiri. Nason Xavier tersenyum kecil. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti bahwa bekerja sama dengan orang-orang di negara pulau adalah mendapatkan kulit harimau. Hanya saja keluarga Xavier benar-benar tidak punya banyak waktu. Kita harus mendapatkan kartu yang cukup bagus. Kalau tidak, begitu kita jatuh dari posisi 10 keluarga teratas, maka kita akan menghadapi situasi di mana 3 keluarga akan dipromosikan. Entah Harvey York, atau penduduk pulau. Sebenarnya, keluarga Xavier benar-benar tidak punya banyak pilihan. Tapi secara pribadi, aku masih lebih suka Harvey York. Lagi pula, aku tidak ingin menanggung keburukan menjadi musuh di dalam dan di luar. Setelah selesai berbicara, Nason Xavier menghela nafas dan berkata, Aku akan bertemu secara resmi dengan Kocho Tokugawa dari keluarga Tokugawa sekarang. Apakah kamu tertarik untuk ikut paman? Chapter 6437. Setelah meninggalkan manor keluarga Walsing Xavier, Harvey York kembali ke halaman tempat dia tinggal sementara, dan duduk di halaman dengan linglung. Kata-kata Nason Xavier memberinya banyak dampak. Awalnya, dia memahami banyak hal dari sudut pandang kebenaran. Tetapi setelah bertemu Nason Xavier, Harvey York menyadari bahwa dia kurang memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Atau harus dikatakan bahwa dia tidak terlalu peduli pada orang-orang di sekitarnya, kecuali Mandy Zimmer. Meskipun dia sangat baik kepada mereka, meskipun ketika mereka menghadapi bahaya, dia akan membantunya habis-habisan. Tapi masalahnya, bagi orang-orang tua, sepertinya pria seperti dirinya tidak bisa dipercaya seumur hidup. Hal ini tampaknya menjadi salah satu alasan mengapa Lillian Yates tidak dapat menerima dirinya. Selain karakter Lillian Yates yang serakah terhadap yang kaya dan tidak menyukai yang miskin, mungkin ini yang disadari oleh Lillian Yates secara tidak sadar. Adapun Yvonne Xavier, dia selalu menerima begitu saja untuk mengikutinya. Ketika dia membutuhkannya, dia bisa mendapatkan dukungan penuh darinya. Namun, Yvonne Xavier bukanlah objek, tetapi orang yang hidup. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa datang dan pergi begitu saja. Harvey York menghela napas, dan beberapa saat kemudian dia menelpon Tyson Wood, Joris Zabel, dan Reinhardt. Tugas paling mendesak adalah mencari tahu siapa keponakan dari keluarga Xavier yang akan menikah dengan penduduk pulau. Hanya setelah memikirkan hal ini, Harvey York dapat membuat beberapa rencana. Vroom. Tepat ketika Harvey York, Tyson Wood, dan yang lainnya sedang duduk di halaman untuk menikmati teh, terdengar deru mesin keras dari arah gerbang halaman. 8 sedan dengan lencana Phoenix dari Toyota Century diparkir di pintu masuk halaman, menghalangi jalan masuk gang. Segera setelah itu, beberapa orang keluar dari mobil dan berjalan lebih dulu. Beberapa orang mengeluarkan penyedot debu dan mulai membersihkan jalan-jalan di sekitarnya. Beberapa orang mengeluarkan bubuk harum sambil menepuk-nepuknya. Setelah semua debu mengendap, yang lain mengeluarkan karpet merah dan digelar di tanah. Karpet diletakkan langsung dari pintu belakang Toyota Century di tengah hingga ke gerbang halaman. Segera setelah itu, 18 prajurit yang mengenakan yukata negara pulau keluar satu persatu. Mereka menginjak kedua sisi karpet merah dan langsung memblokir tempat itu. Tyson Wood dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan tercengang. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan, dan mereka telah melihat adegan besar yang tak terhitung jumlahnya. Tapi apa yang terlihat barusan adalah pertama kali baginya. Joris Zabel dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa informasi, dan bergumam.
Menurut informasi, bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan dari berbagai negara, hanya sedikit yang memiliki kemegahan seperti itu. Hampir segera setelah suara George Zabel jatuh, dia melihat pintu belakang mobil di depan karpet dibuka. Kemudian, sepasang kaki panjang terbungkus stoking hitam menonjol darinya. Kaki panjangnya sangat putih, sangat panjang, sangat lembut, lurus dan halus. Dia termasuk tipe yang bisa membuat pria manapun akan merasa berdebar-debar dalam sekejap. Harvey York menyipitkan matanya saat ini. Seorang wanita pulau berusia sekitar 20 tahun keluar dari mobil. Tingginya berbeda dari penduduk pulau biasa. Wajahnya bulat, tetapi dia memiliki sedikit gaya negara pulau. Dia terlihat seperti artis terkenal di negara pulau. Namun, kemewahan dalam ekspresinya tidak sebanding dengannya. Chapter 6438. Pada saat ini, temperamennya seperti seorang putri dari negara pulau. Dia memiliki cukup banyak kebenaran. Dia melihat ke sekeliling dengan tatapan sedikit arogan, dan sepertinya sangat tidak menyukainya. Namun, dia masih menahan mual dan melangkah maju secara perlahan di atas karpet merah. Di belakangnya, seorang wanita tua dengan wajah yang tampak seperti mayat mengikutinya perlahan. Dibandingkan dengan dia, itu benar-benar membentuk kontras yang sangat besar. Melihat pihak lain berjalan mendekat, Tyson Wood hendak angkat bicara, tapi Harvey York menatapnya, lalu melirik orang yang datang, dan berkata ringan. Ini adalah tempat pribadi, dan penduduk pulau tidak diterima di sini. Tidak peduli siapa kamu, masih belum terlambat untuk berbalik dan pergi sekarang. Harvey York tidak pernah memiliki banyak rasa hormat untuk penduduk pulau. Melihat pihak lain adalah seorang wanita, Harvey York baru saja membuka mulutnya untuk mengusir, yang sudah cukup untuk tidak memberinya wajah. Kamu adalah orangnya, aliansi bela diri negara H bahkan tidak mengenalimu sama sekali, Harvey York, perwakilan York. Wanita arogan itu mengabaikan peringatan Harvey York, tetapi berjalan ke halaman sendirian, dan melihat ke sekelilingnya dengan jijik. Kamu juga yang berani menantang Shinto Wei. 7 hari kemudian, di puncak kota terlarang kan? Aliran Shinto Wei? Harvey York melirik ke pihak lain, dan setelah beberapa waktu, dia berkata dengan ringan. Kamu adalah salah satu jenius di aula tendangan Shinto Wei bukan? Penglihatan yang bagus, tidak heran kamu begitu sombong. Wanita pulau itu mendengus dengan keras. Aku adalah salah satu dari 3 kepala aliran Shinto Wei, Mitsuki Fujiwara. Setengah dari 24 bakat bela diri dari Liga Aliansi Bela Diri Negara dijatuhkan olehku. Aku akan menerbangkan beberapa dari mereka lagi, tetapi aku tidak berharap kamu merusak rencana baikku. Harvey York berkata dengan ringan. Kalau begitu, jika kamu merasa tidak nyaman, kamu dapat melanjutkan untuk menantang mereka, aku tidak akan menghentikanmu. Ngomong-ngomong, apakah orang-orang itu menang atau kalah, mereka tidak akan mempengaruhi hasil pertempuran kita di kota terlarang. Dan semakin tragis dan sunyi plot sebelumnya, semakin menyegarkannya saat aku menamparkan kalian semua dengan tamparan terakhirku. Setelah mengatakan ini, Harvey York menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Mungkinkah Shinto Wei datang jauh-jauh untuk melakukan perbuatan baik? Datang dan membantuku menyelesaikan kontradiksi di dalam aliansi bela diri negara H. Kamu. Mendengar ejekan Harvey York, Mitsuki Fujiwara hampir muntah darah karena marah. Dia lalu mengatur nafasnya untuk menenangkan emosinya. Ini adalah yang pertama kalinya aku bertemu orang yang begitu sombong sejak aku keluar. Aku memberitahumu. Jika aku marah-marah, maka konsekuensinya akan sangat serius. Aku tahu bahwa kamu telah mengalahkan sejumlah master dari Shindan Wei seperti Akio Yashiro dan Miyata Shinosuke. Aliran Shinto Wei juga melakukan penilaian yang akurat padamu. Kami menyimpulkan bahwa kamu seharusnya adalah dewa perang termuda di negara H. Tapi, aku juga masih ingin memberitahumu. Kali ini, ada 3 dewa perang dalam Shinto Wei, tidak termasuk Tuan Muda Shingen Tokugawa. Apakah kamu pikir kamu mampu melawan 4 dewa perang? Mendengar kata-kata Mitsuki Fujiwara, mata Harvey York sedikit menyipit. Hanya bisa dikatakan bahwa Shinto Wei dari negara pulau itu di luar imajinasi. Mereka dapat menumbuhkan 4 dewa perang di antara generasi muda. Hanya dapat dikatakan bahwa latar belakang seperti itu luar biasa dan mengejutkan. Chapter 6439. Ngomong-ngomong, sebenarnya, aku bisa menjadi generasi dewa perang. Sepertinya kamu juga punya banyak pujian. Mitsuki Fujiwara sepertinya telah mengingat sesuatu. Awalnya, kami anak muda, tidak peduli seberapa luar biasa bakat dan sumber daya kita, jika kami ingin menjadi generasi dewa perang, perlu waktu puluhan tahun untuk memolesnya. Tapi, itu tidak mungkin sekarang. Siapa yang membuat negara pulau kami memiliki musuh besar? 6 sekolah besar hampir akan diratakan olehmu. Dan kamu juga telah menjadi perwakilan aliansi bela diri negara H, dan menjadikan aliansi bela diri negara H salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Aliansi Bela Diri Dunia. Perlahan-lahan, dunia seni bela diri di negara pulau merasakan ketakutan. Terutama, kamu masih berteriak-teriak tentang negara H yang mekar. Semua orang dari negara pulau tahu bahwa jika kamu benar-benar pergi ke sana, kamu pasti akan menghancurkan generasi muda negara pulau dan melenyapkan kami semua. Kami orang pulau telah menjaga sikap rendah hati selama beberapa dekade dan hanya memiliki warisan ini.
Bagaimana kamu bisa merusaknya? Itulah sebabnya nenek moyang Shinto Wise memutuskan untuk mengundang nama-nama besar dari negara pulau selama periode Perang Euronesia dan menganugerahkan kepada generasi muda seperti kami dengan bakat yang luar biasa. Pada akhirnya, setelah pengorbanan besar, kami menempa 4 jenius muda legendaris, dewa perang termuda dalam sejarah 4 negara pulau. Sekarang, ketika kami keluar, tentu saja, kami akan datang ke negara Ha untuk melihat dermawan kami. Karena tanpamu, kami ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja seumur hidup. Jadi bagaimana, kami bisa memenuhi syarat untuk berdiri di panggung ini kan? Mendengarkan kata-kata Mitsuki Fujiwara, Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu tahu bahwa aku adalah dermawan terbesar kalian, bagaimana kamu akan berterima kasih kepadaku? Berlutut dan bersujud 3 kali. Atau kamu ingin menghangatkan tempat tidurku malam ini? Jika kamu ingin menghangatkan tempat tidurku, maka pergilah ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis terlebih dahulu. Lagi pula, orang-orang di negara pulaumu cukup membingungkan. Aku sedikit takut. Harvey York berbicara dengan tenang, dan jelas menamparkan wajah penduduk pulau itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, Harvey York masih merasakannya. Meskipun ia selalu tahu bahwa hati negara kepulauan tidak akan pernah mati. Tapi tak disangka, hanya karena mereka takut pada diri mereka sendiri, orang-orang negara pulau secara paksa menggali warisan terkenal dari negara pulau selama periode negara-negara berperang. Pria yang juga memecahkan periuk dan menjual besi datang dengan 4 dewa perang muda. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka akan sangat mengagumkan saat mereka terbang ke langit. Ada apa? Perwakilan dari Liga Aliansi Bela Diri Negara Ha yang bermartabat takut pada seorang gadis kecil sepertiku. Apakah kalian semua belajar berbicara dengan lancang? Mitsuki Fujiwara tidak marah karena kata-kata Harvey York, tetapi tersenyum dan berbicara perlahan. Tapi karena kamu mengatakan hal seperti itu cukup untuk membuktikan bahwa kamu tidak memiliki dasar di hatimu. Sebaliknya, itu membuktikan bahwa kamu sangat takut. Namun, tidak masalah jika kamu benar-benar takut atau hanya berpura-pura. Aku di sini hari ini hanya untuk satu tujuan, dan itu untuk memberitahumu sesuatu. Harvey York, kamu tidak akan pernah menjadi tokoh protagonis di dunia ini. Bahkan jika kamu bisa, saat kami muncul, aura protagonis pada dirimu seharusnya menghilang. Juga, tentang tantanganmu, aliran Shinto Wei akan mengikutimu. Namun, aku dengan hormat mengingatkanmu. Sebelum pertarungan dimulai, sebaiknya kamu mengaku kalah saja. Jika kita benar-benar bertarung, kami tidak akan berbelas kasihan padamu. Jangan sampai kamu kehilangan segalanya hanya karena demi ambisimu.